bukan untuk kemudian dilakukan pembantaian hanya sekedar untuk menyelamatkan orang-orang Roma, orang yang berkhianat, orang yang melakukan persinahan, orang yang membunuh. Yesus orang benar ini jadi korban untuk kalian. Di mana dalilnya? Ayo, Al-Quran mengatakan mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh. Dikuatkan oleh Bible itu sendiri. Sekarang tolong tunjukkan apa yang menguatkan dalam Bible kalian bahwa Yesus itu orang terkutuk, Yesus itu orang fasik, Yesus itu adalah penebus dosa, Yesus itu pengkhianat, Yesus itu adalah pendosa yang pantas kemudian mati, dihukum mati. Coba tunjukkan ke saya yang menguatkan Anda itu apa aja. 1, iblis. 2, tipu muslihat. 4, kesaksian palsu. 5, dengki. 6, ketakutan bangsanya dirampas oleh orang Roma. 7, Kristen menambahkan supaya dosa-dosa dihapuskan. Itu kan mau kalian? Iya kan? Kalian berkongko-kongko dengan angkatan jahat kan? Sekarang tolong tunjukkan apa alasannya anak orang yang benar, anak orang yang dikasihi Tuhan ini harus mati untuk kalian. Kalian siapa sih? Bani Yakub. Oke, saya jawab Bang ya. Ya, silakan. Ya, sekarang saya tanggapi. Begini Bang, jadi kalau tadi Abang katakan bahwa keyakinan Abang itu diserupakan. Dalam iman kekristenan tidak ada satupun tokoh Alkitab yang dipandang ataupun yang di mata Tuhan dia hidup setia, hidup benar. Tidak ada. Jadi kalau Tuhan mau dalam keimanan Kristen ya, dalam keimanan Kristen dan dalam pandangan Alkitab, kisah di Alkitab itu kalau Tuhan memang mau menyelamatkan ya Tuhan angkat. Tidak ada dengan memberikan strategi diserupakan itu tadi. Itu kan kalau menurut saya kan jadi pembohongan publik ya. Orang yang taunya si Anu, loh rupanya sudah digantikan. Kalau di iman Kristen tidak. Contohnya Elia diangkat, dia langsung ke surga tanpa proses kematian. Dia juga di masa itu, waktu dia diangkat, dia juga dalam masa dikejar-kejar kalau saya nggak salah ya. Artinya nyawanya juga dalam keadaan terancam, tetapi itu kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi. Namun karena memang Allah berkenan kepadanya dan dia ditetapkan untuk tidak mengalami kematian dalam kondisi hidup dan tidak ada yang menjadi tumbal, tidak ada yang menjadi digantikan pengganti Elia yang wajahnya diserupakan, tidak ada. Jadi kalau dalam keimanan Kristen, keadilan Allah dan kesucian Allah itu dia tidak akan mau menumbalkan orang lain sekalipun itu orang jahat, tidak. Jadi tidak akan ada penyerupaan fisik ataupun juga wajah orang, tidak akan ada penggantian seperti itu, tidak ada. Kemudian tadi terkait kalau yang silakan Bang kalau mau dipotong ya. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh ya? Dengarkan. Oke. Dengarkan kata-kata saya satu persatu. Dengarkan baik-baik. Anda mengatakan Tuhan tidak akan mungkin menyerupakan, Tuhan tidak akan mungkin menggantikan. Itu namanya tipu muslihat, itu namanya pembodohan. Oke, saya baca dalil di Bible. Sebab juga Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Hai, dosa ente digantikan dengan orang lain. Tuhan tega kan? Oke? Tuhan sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu palang, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2:24, 1 Petrus 3 nomor 18. Halo? 2 Korintus 5:21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. 1 Korintus 15 nomor 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Beberapa kali lah ini ente orang benar, Yesus digantikan oleh orang yang
bergejibun dosa, ente nggak mau. Giliran ente yang banyak dosa bermaksiat mau diganti oleh Yesus. Masih sakit, Markus 5, pasiennya masih ada hari ini. Anda mengatakan tidak mungkin Tuhan menggantikan, tidak mungkin Tuhan menipu dengan mengambil orang yang benar dan menyelamatkan orang yang benar dan menggantikannya dengan orang yang tidak benar. Apa-apaan? Sementara Anda kemudian berleha-leha dengan konsep paganisme. Dosa-dosa ente dihapuskan dengan menjadikan orang benar yang suci, hambanya yang suci, anak sematawayang daripada Maria, menggantikan dosa-dosa kalian, Pade. Gimana ini? Seklek kali otaknya. Roma 5 nomor 8, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu dengan cara Yesus dibunuhnya untuk kita. Oh mama Yang penting nggak menipu. Ya itu sudah menipu. Itu sudah menipu namanya. Kenapa dikatakan dengar dulu, sabar dulu. Ini sudah menipu namanya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di mana lagi tipuannya? Amsal 11. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Menipu enggak tuh? Ketika dia mengatakan begini, tapi ternyata faktanya yang ditangkap adalah orang benar, yang lolos adalah pengkhianat. Orang jujur dilepaskan, kemudian pengkhianat tertangkap. Amsal 11 nomor 8. Ini penipu. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu penipuan namanya. Sedangkan Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai penebus bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Harusnya diganti. Orang benar dipakai sebagai tebusan orang fasik dan orang jujur sebagai ganti pengkhianat. Balik itu dalil supaya Anda masuk. Coba. Setuju diganti, tapi jangan nipu wajah gitu loh. Jangan nipu wajah. Bukankah Yesus sering menipu dengan merubah wajahnya? Ayo. Yesus itu kerjaannya menipu. Kalau begitu, karena dia sering merubah wajah. Ayo. Di mana di ayat mana, Bang? Iya, dalilnya coba, dalilnya di mana? Kita baca. Oke, kita baca. Di mana Yesus ada merubah wajah dengan niat untuk menipu orang? Coba, Matius 17 nomor 2. Di sana Yesus berubah wujud di hadapan mereka. Lukas 9 nomor 29. Yesus merubah wajah di depan mereka. Oke, apakah coba Bang baca? Saya belum pernah menemukan itu. Coba Bang baca, coba ayo. Kok saya yang menunjukkan, saya juga yang kesuruh baca. Ayo satu orang yang bisa membaca, silakan ya. Oke. Ayo kita baca satu-satu. Daripada mulanya, silakan. ya silakan. Daripada mulanya Anda itu ingin memahami Bible saudara, itu harus diawali dengan belajar. Bukan cuma diimani saja. Kita selesaikan satu persatu dulu. Mana ayatnya tadi? Di kitab mana? Pasal berapa? Ayat berapa? Biar kita baca. Di mana tadi ada Yesus merubah wajahnya? 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lukas 9 nomor 29. Sabar dulu. Jadi apa itu? Ketika ia sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Sabar. Ini dalil kan Anda minta? Bajunya yang menjadi putih kekilau-kilauan karena kesuciannya di saat itu. Ini bukti. Kan Anda minta. Tidak. Anda kan minta. Mana bukti Yesus merubah wajah? Tak kasih dalilnya. Kan Anda minta kan? Oke? Ya, maka saya kasih dalilnya. Abang kupikir sudah tingkat dewa kemampuannya menafsirkan itu saja. Abang sudah keliru, memalukan sekali menurut saya. Kita turunkan level kalau gitu. Di dalam Galatia 3
di dalam Galatia 3 Oke, nomor sekarang 3. lari ke Galatia. Oke, ya Galatia, silakan. Anda ketinggian materi saya ketinggian, Anda tidak sanggup. Saya turunkan dulu. Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pertanyaan saya itu tertulis di mana? Silakan. Oke. Tertulis Ini di mana kita sudah itu? di luar. Ya, ini bukan lagi berbicara tentang kebohongan tadi untuk memalsukan wajah Enggak, tadi ya. Oke. supaya Ini kita buktikan, terkait terkutuk. kita Iya, turunkan mari. levelnya, kita turunkan levelnya. Jadi- kita turunkan Ya, levelnya. begini, Pak. Oke, sekarang Oke, Anda jadi tunjukkan begini, tertulis di mana orang yang di atas pohon itu terkutuk. Silakan. Iya. Di mana Jadi tertulis? itu makna Apakah masih itu dikenal? makna kiasan. Di Bang, mana, ya. di mana? Itu makna Di mana kiasan tertulis? artinya. Ya. Di mana tertulis? Tunggu dulu Bang, Abang dari tadi Abang menjelaskan, Abang sudah ada 3 jam 15 menit. Sekarang kasih waktu saya kurang lebih dari 2 menit saja. Saya minta di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Silakan. Jangannya digunakan demikian. Terus Iya, ini kan yang digantung ini kan orang Ini- terkutuk supaya kita tahu siapa yang Siapa? digantung di Maksudnya pohon kalau- ini. Yesus Iya, atau bedakan Yudas? Ayo. kalau di atas kayu salib itu kan menuju kepada Yesus. Kalau yang di pohon itu karena penyesalan daripada Yudas. Enggak sehingga ada, dia bunuh enggak diri ada, sendiri di atas enggak ada, pohon. enggak ada kata salib di Bible. Nanti di Bible Indonesia yang curi kata salib. Salib itu adanya di Al-Quran. Di dalam kitab kamu itu cuma ditulis sulon. Sulon itu artinya pohon. Abang kalau mau berdiskusi pakai Alkitab versi-versi yang lain, kita kan diskusi kan sesuai dengan apa yang ada beredar di Oh, Indonesia. berarti Jadi, ilmumu boleh memang lagi. minim, saudaraku. Nah, sudahlah kalau begitu Minim kita nggak usah berarti. diskusi Bang. Kalau abang mau pakai Anda kan tadi mengatakan tingkat dewa kan? Udah kubuktikan tingkat dewanya kan? Bahwa di situ Lah, bukan kita kan salib, mau- di situ sulon. kita kan Sulon mau itu artinya apa? membahas. Pohon. Orang yang terkutuk itu itu digantung di atas pohon. Udah, pahami itu dulu. Camkan itu baik-baik. tertuju pada Yudas Iskariot. Oke. Sekarang yang di mana tertulis orang terkutuk itu yang digantung itu terkutuk di mana tertulis? Silakan. Kalau abang mau berbicara terkutuklah orang yang di kayu salib, ya Itu berarti tertulis di menuju mana? Ada Yesus. Itu tertulis di mana, Cak Bom Bom? Saya nggak hafal, oke, saya cari dulu ya, saya cari. Ya. Parah ini kita Cari kok enggak. sampai 2 jam sebelum kiamat. Mudah-mudahan Anda temukan. Bang, ini sudah masuk Yoi. pasal 378 Bang. Ancaman pidananya paling lama 4 tahun. 378 itu. Iya. Penipuan. Penipuan. Oke, Galatia 3 ayat 13. Iya, itu tertulis di mana? Alamak. Maksudnya tertulis di mana ya? Di Ya kitab kan Galatia. Paulusmu mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, itu tertulis di mana? Maksudnya arah dari pertanyaan abang ini itu, abang mau mempertanyakan kebenaran daripada pernyataan Paulus itu. Betul. Supaya kita tahu siapa yang terkutuk di atas pohon ini, gitu loh. Oh, ada Bang di kitab perjanjian lama. Silakan Tadi Abang kan tunjukkan. sudah sebut tadi. Silakan Oke, Anda saya- tunjukkan. Ya, saya cari dulu lagi ya. Karena saya lagi di perjalanan, jadi saya nggak mau catat. Uh, Pasal 378 masalah penipuan, ancaman pidana paling lama 4 tahun. Denda. Denda nggak tahu Bang, takut salah ngomong saya. Alhamdulillah. Iya, itu ada saya kebetulan lagi di perjalanan, Bang. Jadi saya bisa hanya bisa menyampaikan cara nggak bisa mencari cara teliti. Itu ada di ulangan 21. Coba cek ulangan Bagus. Ulangan 21. Nah, gitu dong cara belajarnya itu kayak gitu. Jadi yang dikutip oleh Paulus ini adanya tertulis di ulangan 21. Kita baca. Apabila seseorang berbuat dosa,
yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Bagaimana Bang? Bagaimana? Dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Silakan. Oke, iya. Jadi abang harus memahami yang dimaksud daripada terkutuklah orang yang mati di kayu salib tertuju pada Yesus itu. Abang dengar dulu. Ini yang saya tanya, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kan rujukannya untuk Yesus, maka muncul pertanyaan, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tidak ada dosa yang dilakukan. Nah, kalau tidak ada dosa dilakukan, kenapa dia digantung, Cak Ayu? Sedangkan yang digantung ini adalah orang yang dikutuk dikarenakan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Katanya Galatia 3 nomor 13, rujukannya keulangan. Harus dikupas, jangan mempergila diri kayak yang di Markus. Karena hanya orang gila yang bisa membuktikan di dalam kitab saudara yang menyembah Yesus. Anda ikut-ikutan. Kami coba untuk obati, kami terapi, kami ambil Galatia 3:13. Kemana rujukannya ini, bro? Anda menunjuk keulangan. Oke, kita kupas tuntas supaya Anda sehat. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, stop. Pertanyaannya, apa dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Nah, jangan belok kiri dulu, lurus aja. Lurus. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Istrimu itu suruh ngomong lagi, istrimu. Bukan istri itu, wanitanya. Meow. Ya. Kucingnya lemas, Mas, belum makan. Meow. Ini Islam ini hadir di bumi ini diutus oleh Allah untuk menyembuhkan kalian. Berterima kasih. Gini, Bang. Jangan kalian anggap kami ini musuh. Bukan. Ini kan kita kan diskusikan untuk sama-sama bisa dapat pencerahan saja. Iya. Jadi begini Bang, dari tadi kita diskusi, Abang lebih banyak waktu. Sementara saya mau berbicara, Abang sering simpan semangat saya. Teman-teman, kita kasih waktu teman kita ini 5,5 jam untuk membuktikan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Yang lain tidur. Saya mau sulam kelambu dulu, silakan. Oke. Tapi kalau Abang pun bertanya, itu pun juga harus alkitabiah ya. Pertanyaan Abang itu di mana ada tertulis di situ? Di mana ada tertulis di situ pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus dia disalibkan itu karena memang setimpal untuk menghapus dosa manusia. Di mana ada tertulis juga? Ini loh, Anda mengatakan ketika saya tanya, di mana tertulis ada orang terkutuk digantung? Anda mengatakan di Ulangan 21. Oh, di situ kita baca. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, pertanyaannya muncul. Dosa apa kiranya yang dilakukan oleh baginda Yesus sampai dia layak dihukum mati? Karena dosa itu sepadan dengan hukuman mati. Dosa apa? Tunjukkan. Ini materi ini adalah materi yang super teman-teman ya. Bukan itu bukan materi rendah, itu bukan materi yang sport. Cuma pertanyaannya, jangan menggiring pada penafsiran yang tidak sesuai dengan esensi dari isi Alkitab itu. Jadi orang yang dengar dulu Bang, dengar. Saya belum nyampe juga 3 menit. Jadi maksud daripada terkutuklah orang yang di kayu salib itu karena di dalam tradisi orang bangsa Yahudi, semua orang yang mati di kayu salib berarti adalah orang-orang yang memiliki hukuman yang besar, orang-orang yang terkutuk. Itu dia, makanya ditanya hukuman mati untuk Yesus ini.
Abang dengar. Hukuman Abang mati dengar untuk dulu. Yesus ini disebabkan karena dia melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi yang Maka tunjukkan ditanggung, dosa yang Yesus ditanggung. yang sepadan Dengar. dengan hukuman mati itu apa? Dengarkan dulu. Abang, Apa abang yang nggak mau bisa didengarkan diskusi kalau seperti cuma itu. curhat? Orang mau Apa yang saya mau menjelaskan, dengarkan dari menjelaskan. kamu? Apa yang saya mau dengarkan? Abang sudah tahu apa jawaban saya, makanya abang berusaha untuk menutup-nutupi suara Tunjukkan saya. dalilnya. Saya tahu, abang sudah tahu apa jawaban saya. Tunjukkan dalilnya. Oh, Dosa yang dulu yang penjelasan. Yesus lakukan. Coba. Dosa yang Yesus lakukan yang Itu sepadan jelas. dengan hukuman mati itu dosa apa? Jawab. Yesus juga sudah mengatakan kepada orang Farisi ahli Taurat bahwa mereka tidak menemukan dosanya. Iya, berarti tidak bukan menemukan Yesus. dosanya. Berarti bukan Yesus yang digantung di pohon itu, bukan? Apa sih? Iya, tetapi Tetapi dia apa? disalibkan oleh Tetapi fitnah kalau yang bukan dilakukan. Yesus, dosa Abang Kristen dengar tidak dulu. dihapuskan, itu kan? Diam dulu. Giliran dikasih pertanyaan malah kemana-mana. Yang saya tanya, Kristen menjadikan Yesus anak Maria ini sebagai tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa Kristen. Pertanyaan saya, rujukan kita itu harus ilmiah. Galatia nomor 3 nomor 13 menunjuk kepada Ulangan 31 nomor Abang terlalu 21 nomor 22 nomor 23. Sekarang permasalahannya dosa apa? Timpal suara. Oke, ayo kita baku timpal suara. Dosa apa Abang dari yang tadi bisa bicara dilakukan sampai 15 menit, Yesus 20 menit. sehingga dia Ini saya nggak pantas nyampe juga 5 menit. digantung mati? Jawab, Sudah tutup silakan. mic saya. Silakan. Kalau hanya colote Anda nggak bisa aja, diajak. mending Anda ke gereja saja, colop pantat pendeta, nggak usah Oh, dialog. jangan tutup mic saya, jangan tutup, jangan mute. Ini mau bagaimana diskusi? Kamu nggak mau mendengar suara Anda saja yang maunya didengar. Coba bagaimana diskusi? Saudara, yang saya minta, dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia yang digantung? Kalau Yudas, Tidak ada. dengar. Kalau Yudas pantas dihukum mati. Saya sudah Satu. paham pertanyaan abang. Abang suka sekali nih, nutupi perkataan saya. Dengar dulu, gantian dong bicara. Saya tanya sudah apa rupanya? katakan, tidak. Saya tanya apa? Apa pertanyaan saya? Coba diulang. Pertanyaan Bang Suma adalah, ulang dulu, baru Anda kan mau bicara. menanyakan. Anda kan mau menanyakan dosa apa yang setimpal yang diperbuat oleh Yesus sehingga dia harus mati. Oke, baik, Disalibkan di kayu salib kan itu, benar enggak? Saya Iya, paham. benar. Oke, jawab. Tidak ada. Ini Alkitabiah ya. Sesungguhnya tidak ada dosa yang diperbuat Oke, oleh Yesus. berarti tidak ada. Nah, dengar. Mereka akan digeser dengan pengajaran Yesus. Karena yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran, keselamatan untuk orang-orang Israel. Begitu Bohong. juga untuk Anda. Penipu, Jadi kalau Anda penipu. juga mau tidak mau menerima Yesus, Penipu, maka Anda akan penipu. mati. Anda itu Di dalam nipu. dosa Anda, Tertulis. ayat itu lengkap. Di mana Di mana tertulis bahwa orang Yahudi takut ajarannya digeser oleh ajaran Yesus? Di mana tertulis? Kurobek juga mata nanti Ada. matanya. Di mana? Ada tertulis. Di mana? Di mana? Ada tertulis. Di mana? Di mana? Di pantatnya pendeta? Hah? Nipu-nipu aja terus. Gian. Kalau sen kiri, jangan belok kanan. Nah. Gian. Jangan nipu. Di sini orang paham Bible semua. Pendetamu suruh belajar ke Bang Suma. Nipu-nipu aja. Mana ada di situ orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka takut kalau agamanya digeser oleh ajaran Yesus. Dasar. Ada bang. Pasien Ada. akut. Kenapa tidak ada? Mana? Tunjukkan. Bagaimana Tunjuk. mereka bersepakat? Hmm. Bersepakat untuk menangkap Yesus ketika Karena? para imam, Karena? ahli Taurat. Karena Bagaimana? Ya. apa dia? Karena apa dia ingin menangkap Yesus? Anda tadi mengatakan karena mereka takut agamanya, ajarannya diganti oleh ajaran Yesus. Betul?
Sudah, nanti saya lanjut ya, karena saya sudah nyampe di tempat ada sedikit urusan. Sebelum Anda turun, Anda sadari bahwa ternyata Anda Kristen itu memang gila. Sadari itu dulu. Tidak. Saya nggak mau mengatakan orang gila. Baik Anda pun saya menganggap kita semua ini waras. Jadi Kalau Anda waras, tadi Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas tiang pohon. Anda tidak paham dengan tafsiran itu. Anda membelok-belokkan. Sekarang Anda kutanya, itu Kalau Anda tertulis mau di mana? diskusi, Anda mengatakan kalau Anda tertulisnya mau di diskusi Ulangan yang elok, apa 21. yang baik, Berarti nilai yang ada terhadap yang digantung di pohon ini adalah Ulangan 21. Berarti orang Sudah, itu Bang. adalah orang yang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Dan mulut Anda sendiri mengatakan Yesus tidak punya dosa. Sudah, Anda juga diskusi nggak bisa, Bang. Anda Berarti berupaya yang untuk digantung di mengambil pohon waktu. ini bukan Saya mau menjelaskan, Yesus. Anda nggak bisa, nggak? Sudah. Nanti saya masuk lagi. Berarti Al-Quran tidak salah. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kata guru saya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda Zubair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Turunin Allah. Berat host. ini bang, berat ini. Karena Pengantin Anda turunin, melawan Mas. Bible sendiri. Berat. Berat bang. Satu kata buat Anda. Meow. Lanjut. Host, turunin Mukidi, host. Ya, gimana Lintang? Ya, masih lanjut yang Ya. tadi penyerupaan tadi. Tunggu dong. Lanjut Gurunda. Guru Nda, Iya. lanjut Guru Nda. Oke, sekarang saya tanya saudara, di dalam ulangan ini, Bung, ulangan ini kan sangat jelas bahwasanya yang digantung itu wajib hukumnya adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus itu mau dihukum mati, tapi tidak cocok. Tidak cocok dia dihukum mati. Maka yang berlaku adalah Amsal 21 nomor 18. Orang benar diselamatkan, yang menggantikan pengkhianat. Barulah kemudian Ulangan 21 nomor 22 ini tepat sasaran kalau yang digantung itu Yudas. Kalau Yesus yang digantung nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang tidak melakukan dosa. Kalau Yudas yang digantung, betul. Karena Yudas melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Di mana tertulis Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Orang yang mati di atas tiang salib katanya terkutuk. Yang makan suap terkutuk itu siapa? Yudas. Galatia 3:13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Ulangan 21 nomor 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, kemudian kau gantung di atas sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tanah yang diberikan Tuhan. Artinya Yesus, kalau Yesus yang digantung, berarti Yesus dikutuk oleh Tuhan. Berarti Yesus punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tapi kalau Yudas yang digantung, Yudas itu memang dikutuk oleh Tuhan. Dan kalau Yudas yang digantung, memang Yudas punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi setan apa yang merasuki Anda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang orang benar ini yang mati? Kenapa? Kok ente sama iblis sama-sama? Iblis merasuki Yudas. Iblis merasuki imam kepala. Iblis merasuki mahkamah agama. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Kristen mati-matian agar Yesus yang mati di atas tiang pohon. Iblis dengan Kristen ini bedanya di mana ya? Kok sama-sama punya misi? Hah? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbih zahira.
Setan itu bersaudara dengan orang kafir untuk mendurhakai Tuhan. Kristen dengan adanya pembunuhan terhadap Yesus, akibatnya orang Kristen tidak menyembah Tuhan tapi menyembah makhluk Tuhan yang mati di atas pohon. Iblis dengan menyembahnya manusia kepada yang bukan Tuhan, maka iblis akan menemukan dan mendapatkan teman untuk bersama-sama ke neraka. Apakah Anda tidak takut? Cukuplah Markus 5 itu menjadi panduan. Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika setannya keluar, dia tidak lagi menyembah Yesus. Kalau hari ini masih ada orang yang menyembah Yesus, berarti masih ada roh setan di dalam tubuhnya. Apa buktinya ada roh setan di dalam tubuhnya? Tidak adanya dalil yang bisa membenarkan Yesus orang benar ini wajib hukumnya mati di atas tiang salib. Nah sekarang saya tanya, untuk deteksi awal, apa dosa yang pernah Yesus lakukan? Karena syarat untuk mati digantung terkutuk di atas tiang salib, syaratnya adalah harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tunjukkan, apakah Yesus lolos syarat itu? Silakan. Pertanyaannya kan kenapa harus diserupakan tadi? Saya balik ke situ. Pak Lintang, suaranya dikeraskan Pak. Gak dengar kita Pak. Iya, tadi saya mau kembali ke pertanyaannya kenapa harus diserupakan? Harus ada penipuan di situ. Itu bukan penipuan. Allah mengatakan wa makaru, mereka membuat makar. Mau kutunjukkan makarnya. Pertama, iblis merasuki Yudas. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Setan ini membuat makar. Apa itu? Berkhianat. Itu satu. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Nomor 3, Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Yang kelima, Matius 27 nomor 18, mereka dengki sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Yang ketujuh, Yohanes 11 nomor 8 dan seterusnya. Nomor 48, maaf. Yohanes 11 48. Orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka mereka bersepakat membunuh Yesus. Itulah yang disebut makar. Maka karena mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka itu. Apa makar yang Allah kemudian balaskan kepada mereka? Tadinya mereka bersepakat menipu orang-orang dengan membunuh Yesus, dengan melakukan tipuan-tipuan berupa tipu muslihat, berupa saksi-saksi palsu. Maka tipuan-tipuan mereka dibalas oleh Allah. Apa itu? Mereka menjadi tumbal atas pekerjaan mereka sendiri. Orang yang ingin mereka bunuh adalah orang benar, orang yang dilindungi, orang yang dikasihi. Maka Allah membalasnya dengan menggantikannya dengan orang lain. Bukan Allah yang menipu. Baca Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat. Maka Allah membalas tipuan itu. Dengan cara apa? Menyelamatkan hambanya yang suci dan menggantikan dari upah pekerjaan mereka melakukan tipu muslihat. Yang mereka sembah kemudian apa? Pengkhianat, orang terkutuk. Jadi yang kau sembah itu orang terkutuk, pengkhianat, pemakan suap. Itu akibat dari apa? Pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan tipu muslihat. Itu akibat penipuan dari Tuhan Anda. Jadi orang-orang pada tersesat itu. Tidak. Sama sekali tidak. Coba saya lihat. Kita lihat di Matius 26 nomor 4. Jangan Anda dengar. Penyerupaan wajah itu yang membuat semuanya tertipu jadinya. Siapa yang kemudian melakukan penipuan untuk supaya utusan Tuhan dibunuh? Siapa? Yang tertipu itu, orang-orang tertipu karena penyerupaan wajah itu loh, yang tidak diketahui. Enggak, sekarang jangan Anda hubung-hubungkan antara Anda Kristen dengan keadaan penyaliban. Kristen tidak ada hubungannya dengan itu.
Kristen itu adalah aliran kepercayaan dari Eropa. Gak ada hubungannya dengan penyaliban ini. Yang terkait dengan penyaliban hanya Yesus, Nabi Isa dengan Yahudi. Jangan kau mengatakan kamu adalah korban tipuan. Tidak. Kamu itu korban pembodohan dirimu sendiri. Jangan Anda kait-kaitkan dengan keadaan itu. Coba Anda lihat Matius 26 nomor 4. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan cara tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka berunding, berencana membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Siapa yang melakukan tipu muslihat di sini? Allah atau orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi? Kristen tidak ada, Kristen jangan bawa-bawa. Kristen itu masih jauh di dalam kandang, nggak ada Kristen di sini. Yang saya tanya, siapa yang mau berencana melakukan tipu muslihat? Siapa? Allah atau orang-orang Farisi, mahkamah agama? Orang Farisi. Orang Farisi. Orang Farisi. Iya. Ketika kemudian orang Farisi ini membuat tipu muslihat, apa yang dikatakan kemudian oleh Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Amsal Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Yesus yang digadang-gadang mereka untuk dibunuh dengan cara tipu muslihat diselamatkan oleh Elohim. Lalu menurut konsep Elohim, sabar dulu. Menurut konsep Elohim harus ada yang menggantikan orang benar itu. Siapa yang menggantikan orang yang benar itu? Orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Nah, tidak ada Kristen di situ. Tragedi ini terjadi. Kenapa Selesai. harus digantikan? Sabar. Kenapa Sedikit harus lagi. digantikan? Loh, Kenapa harus digantikan, Bang? karena dia ingin disalibkan dengan cara tipu muslihat. Kenapa harus digantikan? Karena ada pengkhianat. Apakah salah kemudian ketika orang benar yang mau dikhianati ingin dicelakai, diselamatkan, lalu yang ingin mencelakainya itu yang ternyata makan jebakan sendiri? Apa salah? Tidak salah. Tidak salah. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya kan nggak perlu diserupakan kan? Loh, kenapa Anda yang mengatur? Mereka membuat tipu muslihat. Mereka Karena melakukan Tuhan- kesaksian-kesaksian karena Tuhan itu palsu. nggak pernah menipu. Nah, Tuhan sekarang nggak pernah ini bukan menipu. Siapa yang menipu? Di mana dalilnya menipu? menyerupakan wajah Tipu itu muslihat suatu itu, Bung, tipu muslihat itu muncul di tengah-tengah Bani Israel. Yang menipu itu Kristen. Yang menipu itu Kristen dengan mengatakan kalau yang mati itu Yesus. Kalau manusia menipu itu biasa sudah. Tapi kalau Tuhan menipu dengan menyerupakan wajah itu sama sekali tidak dibenarkan tuh. Di mana kemudian dia menyerupakan wajah? Di mana tertulis? Di mana itu tertulis di Al-Quran? Ada menyerupakan wajah? Bukankah di Iya, Bible? iya. Yang menyerupakan wajah bukannya di Bible? Iya kan saya Di mana? Di mana di Al-Quran menyerupakan wajah itu di mana? Orang Penyalipan begini, itu. Bung. Loh, Allah hanya mengatakan Allah menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya iya itu namanya. Itu Apanya namanya? Menipu. Iya, Apanya menipu namanya? orang dengan Sekarang kan begini, penipuan itu namanya. sekarang begini, orang-orang Yahudi ingin kemudian menipu, yaitu dengan mengorbankan orang yang benar. Salah tidak kemudian ketika Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini menurut saudara salah tidak? Tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Berarti ketika Yesus yang ingin diselamatkan dan digantikan dengan orang fasik, salah tidak? Tidak salah. Hah? Tidak salah. Tidak salah. Iya, yang salah itu kan menyerupakan wajah tadi, menipu
pandangan orang-orang itu tuh. Itu yang salah, menipu pandangan itu. Nah sekarang begini, adakah Anda itu tertipu sehingga Anda mengimani yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Kutanya dulu. Atau Anda yakin bahwa yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Anda yakin atau Anda tertipu nih? Saya mengimani Injil, karena saya mengimani Injil, yaitu jelas-jelas Yesus yang di situ. Karena tidak Berarti ada Anda tidak proses tertipu, kan? penipuan di situ. Berarti Anda tidak tertipu kan? Ya enggak lah kalau percaya. dengan Bagus. Injil. Lalu siapa yang Anda katakan menipu dan siapa korban tipuannya? Kesaksian dari Al-Quran itu, Isa itu loh. Nabi Isa diselamatkan. Tadi Anda mengatakan Amsal 11 nomor 8 itu tidak salah. Nabi Isa diangkat, lalu kemudian ada yang menggantikannya. Amsal mengatakan orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Anda mengatakan tidak salah. Iya. Iya, tidak salah. Asal Tidak orang salah. fasik itu ya tetap kita lihat sebagai orang fasik toh. Betul sekali. Benar Bukan sekali. diserupakan loh ya. Benar Bukan sekali. Diserupakan. Diserupakan di sini maksudnya adalah bukan orang itu dipoles wajahnya langsung kemudian serupa, tidak. Yang maksudnya serupa di sini, orang yang disalibkan ini itu dianggap bahwa itu adalah Nabi Isa. Bagaimana bisa dianggap kalau tidak serupa? Dianggap karena yang Anda harus pahami, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama tak ada yang mengenal Yesus. Tak ada yang mengenal Nabi Isa. Mahkamah agama sering berdebat. Itu setelah dia ditangkap. Bukan sebelumnya, karena itu ditangkap karena sudah berdebat sebelumnya. Berarti ada orang yang didebat oleh mereka yang mukanya sudah mirip dengan Yesus. Oh gitu ya. Lah iya buktinya? Buktinya? Iya, iya. Sudah mirip ya. Buktinya? Berarti nggak perlu diserupakan dong kalau sudah mirip ya. Lah keadaannya faktanya seperti itu kan? Iya, berarti nggak perlu diserupakan kan ya. Kan diserupakan dengan Isa, diserupakan dengan Isa, sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah Nabi Isa. Salah tidak ketika kemudian penipu itu dibalas tipuannya? Salah nggak? Yang balas yang balas siapa? Ya, Al-Quran Enggak, mengatakan masalahnya wa makaru sudah wa makarallah mirip, kan? wallahu khairul Kalau sudah makirin. mirip, kenapa harus diserupakan? Sekarang begini, justru karena dia sudah diserupakan makanya dia sama seperti Nabi Isa. Loh, tadi katanya mirip. Lah kan sudah diserupakan makanya mirip. Berarti ada proses penyerupaan. Toh berarti tetap ada penipuan wajah berarti kan? Loh kok penipuan? Kalau memang sengaja Kenapa bisa diserupakan. Anda mengatakan penipuan? Enggak merubah wajah seseorang Ya, tanpa karena diketahui, itu namanya mereka menipu. menyusun siasat untuk menipu kan? Anda bacakan Matius 26 nomor Iya. 4 tadi? Iya. Mereka kemudian Iya, kalau bersepakat manusia melakukan menipu itu tipu normal. muslihat. Dengar, mereka kemudian bersepakat untuk melakukan tipu muslihat. Salah tidak kemudian ketika Allah menolong hambanya itu? Salah tidak? Tidak salah, sama sekali Tidak salah. Tidak salah. Kalau Allah membalas tipuan mereka, salah tidak? Tidak salah. Tidak salah. Jadi selesai perkara kan? Caranya Tuhan Ya, membalas. kan itu Tuhan apa? mengatakan membalas tipu daya mereka. Iya, caranya Pertanyaan gimana saya, membalasnya? kalau kemudian tipuan mereka dibalas, salah tidak? Tidak salah. Tidak Cuman saya salah. bertanyakan caranya Tidak gimana? salah. Tidak Dengan cara salah. Terus apa yang Anda permasalahkan? Dengan cara apa? Itu yang masalah. Dengan cara apa Tuhan membalas tipu daya mereka. Iya, membalasnya itu dengan cara apa? Ya itu urusannya. Yang pasti membalas tipu daya mereka. Kan Anda sudah mengatakan tidak salah. Bukankah dalil mengatakan dengan menyerupakan wajah? Itu cara Orang yang Tuhan, diserupakan. itu cara Allah Itu caranya. membalas tipu daya. Dengar. Itu Ya, cara itu Allah caranya. membalas tipu daya. Iya, betul. Itu terus cara salah Allah tidak? Anda membalas tipu dia. Salah tidak? Salah, karena itu sebuah penipuan. Lah, lucu orang ini.
Yang melakukan penipuan adalah Bani Israel. Allah membalas tipu daya mereka. Terus sekarang ketika kemudian dia membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, apa yang terjadi terhadap mereka? Tipuan itu apa yang terjadi terhadap mereka? Ya mereka tertipu dong. Karena mereka membunuh Isa, ternyata yang dibunuh yang lain. Nah, itu akibat apa? Akibat ditipu sama Tuhan Anda. Akibat ditipu, gitu. Ditipu, iya. Bukan karena Allah ingin menyelamatkan nabinya, bukan. Anda baca coba, pernahkah Tuhan itu menyelamatkan nabinya itu dengan cara menipu? Sejak perjanjian lama, coba Anda lihat. Nggak pernah ada itu. Oke. Ketika Nabi Abraham Musa sama Fir'aun itu menang dengan jadi maunya Anda, mata terbuka. Jadi maunya Anda ini adalah Nabi Isa itu yang digantung. Nggak usah ada kemudian pembalasan tipu daya gitu. Bukan, kalaupun diselamatkan, iya. Itu jangan dengan menipu wajah gitu itu. Lalu dengan cara apa? Ya diselamatkan aja, Isa diselamatkan aja. Mereka. Diselamatkan atau aja Isa gitu. Diangkat. Iya, atau Isa diangkat begitu saja. Oke. Lalu bagaimana dengan Amsal? Ya yang menipu tadi yang lawan-lawannya itu dihukum kan aja, menurut kan? saudara diselamatkan aja. Lalu menurut Amsal orang yang diselamatkan lalu orang fasik menggantikannya bagaimana dengan orang fasik yang menggantikan ini? Iya, orang fasik itu ya dihukum aja. Nah, berarti ada penggantian kan? Iya, kayak yang mau dibebaskan itu Yesus Barabas atau Yesus. Yesus diangkat. Yesus diangkat ke langit. Kemudian yang menggantikannya adalah orang fasik gitu. Iya, betul. Berarti orang Yahudi harus membunuh. Dengar. Orang fasiknya dibuat celaka saja. Orang Yahudi, orang fasiknya ini Yudas kan? Betul? Yudas muridnya. Iya, Yudas kan yang fasik. Iya, dia mengkhianati. Iya, berarti dia fasik kan? Fasik itu apa? Kriterianya apa fasik? Oke, makanya belajar. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 17 nomor 23, di situ dikatakan bahwa orang fasik ini adalah orang yang menerima suap. Baca. Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap? Oke. Nah, berarti orang fasiknya adalah Yudas, betul? Yudas, oke. Oke. Ya, betul. Anda menginginkan kemudian Yesus diangkat, lalu yang dihukum si Yudas, betul? Iya, dihukum aja Yudas itu. Dihukum aja. Sekarang orang Yahudi mau nggak? Tunggu. Orang Yahudi mau nggak? Yudas yang dihukum, Yesus lolos. Orang Yahudi mau nggak? Mau nggak? Ya kalau memang Yudas nggak berhasil, Yudas nggak berhasil dalam misinya, ya dia bisa dituntut oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, kan dengar. berhasil. Orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala, sepakat membunuh Yesus atau sepakat membunuh Yudas? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus. Terus kenapa Anda ingin menggantikannya dengan Yudas? Iya, kalau kaitannya Yudas mau dihukum oleh Tuhan, dia bisa dihukum dengan cara lain. Lah, apa sih? Orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus, bukan membunuh Yudas, Cak Bom. Apa sih? Kenapa Anda yang mau mengatur? Ini perjalanan sudah ada di dalam Bible yang Anda pegang. Bahwa yang harus menggantikan orang benar itu adalah orang fasik. Kenapa Anda yang mengatur? Ya. Oh, tidak begitu. Orang Ya, benar berarti yang diselamatkan aja. Terus yang dihukum orang fasik aja. Emangnya orang Yahudi mau Yudas yang disalib? Untuk apa Yudas disalib? Untuk apa? Mereka maunya Yesus. La haula wala Salib quwata itu kan illa billah. hukumnya Romawi.
Salib itu Siapa hukumnya bilang Romawi. salib hukumnya Romawi? Ada aja. Aneh-aneh aja Ya ini kalau orang. kalau Yudas mau menggantikan, dianggap menjadi pengganti, ya Yudas dihukum saja sama Tuhan. Itu sudah dihukum sama Tuhan, Cak Ayu. Dialah itu yang kau sembah selama 2000 tahun. Alamak. Aneh juga orang Nah, iya, ini. itu adalah cara-cara penipuan tadi. Loh, kok cara penipuan? Tadi kan Anda sendiri membaca, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. La haula wala quwata illa billah. Parah. Sekarang Nah, iya, kalau Yudas Al-Quran, menggantikan- tunggu. Duluan mana Amsal daripada Al-Quran? Duluan mana? Kalau Yudas mau menggantikan, Jangan gitu, Ya, jangan dihukum akal-akalan, saja. jangan Nggak perlu akal-akalan, harus menipu, kan? jangan akal-akalan. Duluan mana Al-Quran daripada Amsal? kalau Yudas mau menggantikan, ya dihukum saja, Jangan nggak usah akal-akalan, nipu-nipu. jangan akal-akalan. Duluan mana Amsal daripada Al-Quran? Ya Amsal jauh lebih dulu. Nah, berarti Amsal sudah lebih dulu merencanakan hal tersebut, betul? Merencanakan apa? Merencanakan menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan orang fasik. Pura-pura bingung. Menggantikannya itu gimana caranya? Loh, suka-suka Tuhan bagaimana caranya? Yang jelas orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Oke. Nah, Apakah apalagi? Tuhan pakai cara menipu? Wallahu alam bisawab. Karena di sini dalilnya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini siapa yang Oke. mengatakan ini? Ya. Al-Quran atau kitabnya orang Yahudi? Sekarang kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Nuh. Caranya ada. Kenapa nipunya. larinya ke sana, Cak Ayu? Ini Amsal dulu yang kamu bahas. Supaya Ini kita Amsal tahu dulu. cara kerja Tuhan. Supaya kita Kenapa? tahu cara kerja Tuhan. Supaya Oke, kita tahu cara sekarang kerja begini. Orang-orang Yahudi dan umatnya Nuh, ada nggak yang melakukan tipu muslihat? Ini orang Kita Yahudi mau melakukan tipu muslihat. Ada nggak kemudian umatnya Nabi Nuh sepakat membunuh Nabi Nuh? Ada? Enggak Jangan ada, Anda bawa-bawa. Ini tragedi terjadi terhadap Nabi Isa berbeda dengan tragedi Nuh. Ini orang-orang Kita mau Yahudi, lihat imam bagaimana kepala Tuhan menyelamatkan mahkamah agama, dengar, mahkamah agama Menyelamatkan sepakat Lot membunuh juga. Yesus. Sepakat mereka membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu. Tuhan menyelamatkannya, dan yang menggantikan Yesus adalah orang yang fasik, dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Al-Quran. Iya, tapi cara penggantiannya nggak menipu, begitu loh. Coba tunjukkan di mana tertulis tidak menipu. Tunjukkan. Iya, cara kerja Tuhan nggak pernah menipu, nggak pernah ada. Coba tunjukkan kepada saya. Iya, tadi kan soal Nuh itu diselamatkan dengan. Enggak, ini terkait dengan Yesus. Kalau yang Anda Lot- katakan Tuhan tidak menipu, Lot itu di mana diselamatkan tertulis? oleh malaikat dari Sodom Gomora. Kemudian Penyembah Yudas, penyembah Yudas, dengarkan saya, penyembah Yudas, dengarkan. Di mana kemudian Tuhan mengatakan bahwasanya penipu itu dibalas dengan cara baik-baik. Itu di mana tertulis? Di mana? ya bukan dengan cara baik-baik, tapi bukan menipu seperti itu kan? Di mana Tuhan menipu? Di mana? Di mana tertulis Tuhan menipu? Di mana? Menyerupakan wajah itu menipu orang tuh. Menyerupakan wajah itu menipu orang. Di mana Tuhan menyerupakan wajah? Bukankah Yesus sendiri yang sering menyerupakan dirinya, merubah wajahnya? Yesus nggak berubah, itu masih dikenali. Yang berubah kan jubahnya, cahayanya yang berubah. Wih, dalilnya Yesus sudah itu sangat masih jelas. dikenali. Iya, Yesus masih dikenali muridnya, berarti wajahnya nggak berubah. Oke, baik. Kenapa Maria tidak Kemuliaannya mengenali? yang berubah. Kenapa Maria tidak mengenali anaknya ketika Yesus itu ketemu dalam kubur di pemakaman? Kenapa? Belum mengenali. Setelah itu dia baru. Iya. Jadi Kalau kalau tidak mengenali, Anda itu punya dari anak, awal sampai akhir nggak kenal. dengar. Kalau Anda punya anak usia 33 tahun, menghilang 3 malam, seketika malam hari ketiga itu Anda sudah tidak kenal gitu.
Di situ kan mengira Saya tidak tanya kekerjataman, mengira, ya. mengoro, Iya. mengara. Yang saya tanya, anakmu hilang 3 malam, malam keempat hari ketiga itu Anda sudah tidak kenal. Masih kenal. Masih kenal. Kenapa Maria tidak mengenalnya? Kan akhirnya mengenal itu kan. Iya. Aduh, Endingnya kan akal-akalan. mengenal itu, Akal-akalan Ya ente. karena kan situasi. Akal-akalan, kan, mungkin akal-akalan. agak Sekarang gelap. kembali kepada tema, Terus mungkin masih Dosa dikira apa? siapa gitu kan. Dosa apa yang dilakukan kemudian Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Tadi udah dijawab tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, pantaskah dia dihukum mati? Tidak pantas. Tidak pantas. Berarti yang dihukum mati adalah Ya Yesus itu kan dituduh dengan tuduhan yang palsu kan. Kesaksian palsu yang menyalibkan Yesus itu. berarti pembunuhan terhadap Yesus ini mengakibatkan penebusan dosa atau mengakibatkan dosa? Itu Yesus akhirnya turun ke kerajaan maut kan. Yang saya tanya, Anda kok menghina begitu ya? Anda Ceritanya kan mengatakan, begitu. Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa, tapi tetap aja dibunuh. Maka pertanyaan saya, menurut Tuhan, pembunuhan terhadap orang benar ini melahirkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Bagi yang membunuh itu adalah dosa. Tetapi bagi Yesus itu adalah jalan untuk turun ke dalam kerajaan, membebaskan tawanan di situ. Di mana dalilnya Tuhan Semua- mengatakan itu? Di mana Tuhan mengatakan itu? Anda Di kan mana? guru ya, masa ya kayak gini cara ngomongnya. Bang, izin masuk bentar. Menurut pendeta Esra Soru, kedatangan Tuhan itu memang untuk mati. Ya. Artinya memang Bunuh untuk diri bunuh dong. diri. Terima Bunuh kasih, diri. Bunuh saya- diri. Bunuh diri. Iya, untuk bunuh diri. Terima kasih. Mau ke gereja colek pantat Diri itu pendeta. kriterianya apa? Oh, kirain mau ke pendeta colek Bunuh diri pantatnya dulu kriterianya supaya apa? waras. Udah turunin aja ini. Turunin aja ini. Oh iya, terima teman-teman. kasih. Iya, udah kau ke Ya, gereja siap, terima colek kasih. pantat pendeta ya, cium-cium pantatnya supaya kau waras. Udah turun. Turun, gak usah banyak cerita, turun. Mungkin itu juga diturunkan, ya Bang Zuma. Boleh. Nah, itulah Ya. ku bilang kan teman-teman. Itulah ku bilang Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Akibat dari kegilaan coba lihat. Yesus ini punya salah? Tidak punya salah. Kenapa dia dihukum mati? Karena dia ingin masuk ke dalam alam maut, menyelamatkan orang yang ada dalam kubur. Ini cerita apa lagi? Lalu kemudian Allah yang ditipu menipu. Padahal dalilnya Matius 26:4, mereka yang melakukan tipu muslihat untuk membunuh orang benar. Ketika mereka ingin membunuh orang benar dengan cara-cara yang tidak benar, Tuhan menyelamatkan kemudian orang benar ini dan membalasnya, kemudian tipu daya mereka dibalas oleh Allah. Dikatakan Allah yang salah. Padahal tidak ada hubungannya tragedi penyaliban dengan Kristen. Kristen itu muncul nanti belakangan. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru Kristen ada. Mengambil tragedi kejadian dengan memoles cerita-cerita baru. Yesus turun ke alam maut lah, penginjilan di dalam kuburan lah. Aneh-aneh aja kan? Yesus bangkit pada hari ketiga lah. Ini cerita-cerita yang tanya, bisakah? cerita-cerita yang dibangun sendiri oleh mereka. Padahal kejadian yang terjadi itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Maka yang menjadi patokan kejadian ini adalah Perjanjian Lama atau kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi, bukan cerita yang dibangun belakangan. Gitu loh. Jadi kembali kepada kesimpulan kita, Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 masih berlaku sampai hari ini. Bang, kita Iya. sapa dulu Bang. Kita sapa dulu Ibu Yuroban. Selamat siang Bu. Selamat siang.
Baik, Bu, silahkan disampaikan kepada Bang Zuma. Iya, aku mau tanya. Gejala awalnya apa, Bu? Gejala awalnya apa? Sampaikan langsung. Aku mau tanya sama Bang Juma. Iya, Bang Juma, gimana? Iya, saya kan pernah tanya ke teman saya di surah Al-Jin. Jin kan ada yang Islam ya? ada yang Muslim. Iya, Muslim. Itu yang ngajari syahadat siapa ya Bang Juma? Oh, jadi jin itu diperintahkan kemudian oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Sama seperti setan tadinya. Iblis itu diajari kemudian untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Lalu kemudian mereka ingkar, mereka nggak mau. Tapi di antara mereka jin ini ada juga yang taat kepada Allah, ada yang ingkar.